Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Nawari Ide Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang uji komparasi untuk dua populasi. Jika sebelumnya kita sudah membahas uji komparasi untuk satu populasi saja, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji komparasi untuk dua buah populasi. Nama uji yang digunakan masih tetap sama, yaitu uji T dan uji Z. Keduanya merupakan statistika parametrik. Namun rumusnya berbeda antara uji T dan uji Z untuk satu populasi dan untuk dua populasi. Sebagaimana uji hipotesis untuk satu populasi, uji komparasi dua populasi juga ada tiga tipe rumusan hipotesisnya. Karena uji T dan uji Z merupakan statistika parametrik, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan kedua sampel harus memiliki variansi yang homogen. Sebagaimana uji hipotesis untuk satu populasi, terdapat 7 tahapan yang dilakukan dalam uji hipotesis, mulai dari merumuskan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, memilih statistik uji yang cocok, melakukan komputasi, menentukan daerah kritis, menentukan keputusan uji, dan terakhir menentukan kesimpulannya. Bagaimana uji komparasi untuk satu populasi? Uji komparasi dua populasi juga terdapat tiga tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu untuk yang dua ekor, tipe B itu untuk yang ekor kanan, dan tipe C itu untuk yang ekor kiri. Dan ini masing-masing pasangan uji hipotesis. Untuk hipotesis dua ekor, H0-nya mu A sama dengan mu B, dan H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Kemudian untuk yang ekor kanan, H0-nya mu A kurang dari atau sama dengan mu B, dan H1-nya mu A lebih dari mu B. Sedangkan untuk hipotesis ekor kiri, H0-nya mu A lebih dari atau sama dengan mu B, dan H1-nya mu A kurang dari mu B. Nah, daerah kritisnya menyesuaikan dengan hipotesis yang diuji. Untuk hipotesis dua ekor, daerah kritisnya maka untuk uji T itu adalah T sedemikian hingga T kurang dari min T alfa per 2 dengan derajat kebebasan V, atau T lebih dari alfa per 2 dengan derajat kebebasan V. Sedangkan untuk uji Z, DK-nya adalah Z sedemikian hingga Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Sedangkan daerah kritis untuk ekor kanan, DK itu adalah himpunan T sedemikian hingga T lebih dari T alfa dengan derajat kebebasan V. Sedangkan untuk uji Z, DK itu adalah himpunan Z sedemikian hingga Z lebih dari Z alfa. Selanjutnya untuk uji ekor kiri, daerah kritisnya adalah untuk uji T, DK-nya adalah himpunan T sedemikian hingga T kurang dari min T alfa dengan derajat kebebasan V. Sedangkan untuk uji Z, DK-nya adalah Z sedemikian hingga Z kurang dari min Z alfa. Berikutnya, uji Z itu digunakan jika sigma diketahui atau N-nya besar. Karena kalau N-nya besar, maka bisa diasumsikan S itu mewakili sigma. Nah, ini adalah formula atau rumus untuk uji Z dua populasi, yaitu Z sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, di mana X1 bar itu adalah rata pada sampel dari populasi 1, kemudian X2 bar itu rata pada sampel dari populasi 2, D0 itu adalah selisih rata populasi 1 dan populasi 2, sigma 1 kuadrat itu variansi populasi 1, sigma 2 kuadrat itu adalah variansi populasi 2,
N1 itu adalah banyaknya sampel dari populasi 1 dan N2 adalah banyaknya sampel dari populasi 2. Selanjutnya, uji T digunakan untuk sigma yang tidak diketahui. Terdapat dua uji T, yaitu uji T untuk variansi yang sama dan uji T untuk variansi yang tidak sama. Rumus yang tertera ini adalah uji T untuk yang variansinya sama, yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi SP akar 1/N1 ditambah 1/N2. Apa itu SP? SP itu adalah deviasi gabungan yang diperoleh dari akar dari N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 min 2. Nah, adapun derajat kebebasannya V itu adalah N1 ditambah N2 min 2. Selanjutnya, ini adalah uji T untuk variansi yang diasumsikan tidak sama. Jika variansi kedua populasi itu diasumsikan tidak sama, maka menggunakan uji T yang ini. T adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Sedangkan derajat kebebasannya atau V itu rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, lalu hasilnya dikuadratkan, kemudian dibagi S1 kuadrat dibagi N1, hasilnya dikuadratkan, kemudian dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, hasilnya dikuadratkan, kemudian dibagi N2 min 1. Jadi untuk uji T yang variansinya tidak sama ini, yang relatif lebih rumit adalah menentukan derajat kebebasannya. Baik, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Pada contoh soal pertama ini contoh untuk uji komparasi dua populasi menggunakan uji Z. Misalnya seperti ini, Pak Arjuna merasa tidak puas dengan prestasi belajar mahasiswanya. Untuk itu, ia menguji coba sebuah metode tertentu, sebut saja metode jigsaw begitu, guna menguji apakah metode tersebut mampu mengangkat prestasi belajar mahasiswa. Maka diadakan eksperimen dengan menggunakan metode jigsaw pada kelas 1B dan metode konvensional pada kelas 1A. Melalui uji keseimbangan diketahui bahwa kemampuan awal kedua kelas ini seimbang. Setelah dilaksanakan pembelajaran selama 1 semester, diperoleh data hasil tes sebagai berikut. Jadi sebelum dilakukan eksperimen atau treatment, kedua kelas ini memiliki kemampuan yang sama. Dan setelah treatment diperoleh hasil seperti ini, di mana banyaknya sampel untuk kelas jigsaw itu 50 dan untuk kelas konvensional adalah 40. Kemudian rata kelas jigsaw itu 78 dan kelas konvensional 74, dengan deviasi baku kelas jigsaw 7 dan kelas konvensional 8. Nah, karena banyaknya sampel pada contoh soal ini lebih dari 30, maka bisa diasumsikan bahwa deviasi baku pada sampel ini mewakili deviasi baku pada populasi. Oleh karena itu, bisa dilakukan uji menggunakan uji Z. Dengan diasumsikan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan menggunakan taraf signifikansi 1%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, ini solusinya. Tahap pertama kita rumuskan hipotesis sesuai pertanyaan yang ada pada soal. Maka H1-nya adalah mu C lebih dari mu K, artinya metode jigsaw mampu meningkatkan prestasi mahasiswa. Kita juga boleh menuliskan rata mahasiswa yang belajar menggunakan metode jigsaw lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Sedangkan H0-nya mu C kurang dari atau sama dengan mu K, atau metode jigsaw tidak mampu meningkatkan prestasi. Langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi. Nah, di sini taraf signifikansinya menggunakan alfa 1%. Yang ketiga, statistik ujinya kita gunakan uji Z, di
di mana Z sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, lalu kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga Z itu adalah 78 dikurangi 74 dikurangi 0 dibagi akar 7 kuadrat dibagi 50 ditambah 8 kuadrat dibagi 40. Nah, hasilnya adalah 4 dibagi 1,606 yang hasil akhirnya Z observasi itu adalah 2,491. Selanjutnya yang kelima adalah menentukan daerah kritis. Karena uji statistikanya menggunakan uji Z, maka DK-nya pun juga menggunakan uji Z, sehingga DK itu adalah himpunan Z sedemikian hingga Z lebih dari Z 0,01, yaitu Z sedemikian hingga Z lebih dari 2,327. Yang keenam adalah keputusan uji. Nah, karena Z observasi tadi 2,491 itu lebih dari 2,327, maka Z observasi ini merupakan anggota DK ya, karena lebih dari 2,327. Karena anggota, maka H0 ditolak. Terakhir, kesimpulannya, karena H0 ditolak, maka yang diterima adalah H1-nya, yaitu metode Jigsaw mampu meningkatkan prestasi mahasiswa, atau dengan kata lain, metode Jigsaw lebih baik daripada metode konvensional. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang kedua. Jika sampelnya relatif sedikit, ini seorang dosen menguji apakah prestasi matematika mahasiswa pria sama dengan mahasiswa wanita. Nah, untuk itu diambil 12 wanita sebagai sampel dan 16 pria sebagai sampel. Dan hasilnya nilainya tercantum seperti ini. Jika diasumsikan bahwa sampel tersebut diambil dari populasi yang normal dengan variansi yang sama tetapi tidak diketahui. Nah, ini catatannya di sini. Variansinya sama. Oleh karena itu, ujinya dilakukan menggunakan uji T untuk variansi yang sama. Nah, di sini ditentukan taraf signifikansinya 5%. 12 itu adalah NW, banyaknya sampel wanita, dan 16 ini adalah NP, banyaknya sampel pria. Nah, dari data nilai ini kita juga bisa dapatkan rata wanita itu adalah 74,333, rata pria 74,188, kemudian variansi wanita 158,06 dan variansi pria itu adalah 85,229. Nah, jika sahabat semua lupa tentang bagaimana cara mencari rata dan variansi, silahkan disimak video tentang mencari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah solusinya. Pertama, rumuskan hipotesis. Karena tadi pertanyaannya apakah sama prestasi laki-laki dengan wanita, maka di sini H1-nya adalah mu P tidak sama dengan mu W, atau dengan kata lain, prestasi matematika mahasiswa pria dan wanita tidak sama baiknya. H0-nya, ingkarannya, mu P sama dengan mu W, prestasi matematika mahasiswa pria dan wanita sama baiknya. Lalu yang kedua, taraf signifikansinya yang digunakan adalah 5%. Yang ketiga, statistik ujinya kita menggunakan uji T untuk variansi yang sama, yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi SP ya, deviasi gabungan kali akar 1/N1 ditambah 1/N2, dengan deviasi gabungan atau SP itu adalah akar dari N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat lalu dibagi N1 ditambah N2 min 2. Nah, komputasinya tentu pertama kita tentukan SP dulu, yaitu 12 min 1 kali 158,06 ditambah 16 min 1 kali 85,229, lalu hasilnya dibagi 12 ditambah 16 dikurangi 2. Lalu hasil tersebut diakar dan ketemu hasilnya adalah 10,778.
2, itu adalah SP. Berikutnya kita substitusikan di persamaan T sama dengan 74,333 dikurangi 74,188 dikurangi 0 dibagi 10,772 kali akar 1/12 ditambah 1/16. Hasilnya adalah 0,035. Nah, ini adalah T observasinya. Yang kelima, daerah kritis. Karena ujinya menggunakan uji T, maka daerah kritisnya pun juga daerah kritis untuk uji T. Dan karena tidak sama dengan, maka ini 2 ekor, sehingga DK-nya adalah himpunan T sedemikian hingga T kurang dari min T 0,05/2 dengan derajat kebebasan 26. Nah, 26 ini diperoleh dari N1 ditambah N2 min 2, jadi 12 ditambah 16 dikurangi 2, atau T lebih dari T 0,05/2 dengan derajat kebebasan 26, sehingga DK itu adalah himpunan T sedemikian hingga T kurang dari min 2,056 atau T lebih dari 2,056. Yang keenam adalah keputusan uji. Nah, karena T observasi itu 0,035 itu bukan anggota DK, bukan anggota, karena 0,035 itu terletak di antara min 2 dengan 2. Jadi ini bukan anggota DK. Kalau bukan anggota, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah prestasi matematika mahasiswa pria dan wanita itu sama baiknya. Berikutnya, ini adalah contoh soal untuk yang variansi tidak sama. Datanya masih sama seperti tadi, 12 wanita dan 16 pria. Kemudian perbedaannya di sini. Kalau tadi diasumsikan variansinya sama, di sini variansinya diasumsikan tidak sama. Nah, maka rumusnya juga berbeda. Kita langsung lihat solusinya. Nah, di sini untuk rumusan hipotesanya sama seperti contoh kedua. Kemudian taraf signifikansi sama. Lah, yang pembeda di sini. Jadi statistik ujinya yang digunakan adalah statistik uji untuk variansi yang tidak sama. Jadi T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, untuk uji T variansi yang tidak sama ini yang relatif rumit adalah untuk mencari derajat kebebasannya atau V-nya. Nah, ini komputasinya, kita bisa langsung hitung uji T-nya. 74,333 dikurangi 74,188 dikurangi 0 dibagi akar 158,055 dibagi 12 ditambah 85,330 dibagi 16. Nah, hasilnya ini adalah 0,034. Ini adalah T observasinya. Berikutnya kita mencari derajat kebebasannya atau V. V itu adalah 158,055 dibagi 12 ditambah 85,330 dibagi 16 lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi 158,055 dibagi 12 lalu dikuadratkan dan dibagi lagi 12 dikurangi 1. Kemudian hasilnya ditambah dengan 85,330 dibagi 16 lalu dikuadratkan dan dibagi lagi 16 dikurangi 1, maka ketemu 19,38. Dan ini kalau dibulatkan berarti ini lebih dekat ke 19 karena digit di belakang komanya ini 38. Kalau digit di belakang koma ini 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas menjadi 20 begitu ya. Tapi karena di sini 19,38 maka dibulatkan ke bawah menjadi 19 saja. Nah, maka daerah kritiknya pun menggunakan derajat kebebasan 19, sehingga di sini DK yang digunakan adalah himpunan T sedemikian hingga T kurang dari min T 0,05/2 dengan derajat kebebasan 19 atau T lebih dari 0,05/2 dengan derajat kebebasan 19, sehingga ketemu DK itu adalah himpunan T sedemikian hingga T kurang dari min 2,093 atau T lebih dari 2,093. Nah, untuk mencari angka nilai kritis ini silahkan menggunakan tabel T atau bisa juga menggunakan Excel yang linknya bisa diunduh melalui tautan video tutorial ini. Selanjutnya yang keenam, keputusan uji.
Nah, karena observasi tadi 0,034 itu berada di luar daerah kritik atau bukan anggota DK, maka H0 diterima. Dan terakhir kesimpulannya adalah prestasi matematika mahasiswa pria dan wanita itu ternyata sama baiknya. Nah, demikian tadi materi kita tentang uji komparasi dua populasi menggunakan uji T dan uji Z secara manual. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.